tadi sempat juga dibully si Pikanya, si putrinya itu katanya si anak angon kambing itu kan orang susah. Dan hai, pagi ini saya lagi syuting di acara Kilau Uang Kaget dan juga Bedah Rumah yang hanya tayang di MNC TV. Jadi seperti apa nanti kegiatan saya, ikutin terus, saksikan pasti seru. Karena ini adalah kegiatan yang luar biasa. Oke, nanti kegiatan-kegiatannya apa aja sih yang akan dilakukan sendiri? Yang pasti nanti kita bersama si Ibu Sumi itu ya, ibu targetnya itu nanti kita membantu apa kegiatan beliau sehari-hari, dan kita juga ingin lihat kondisinya seperti apa, putra putrinya berapa ya kan, beliau itu kegiatannya apa, dan suaminya juga pekerjaannya apa, seperti itu. Jadi kita akan mengupas tuntas nanti bagaimana kita bisa mengenal Ibu Sumi secara dari hati ke hati, dan kita bisa lihat secara langsung bagaimana keadaannya dan kehidupannya sehari-hari. Kak Ut, bisa nggak nih kayak kita mau men-challenge untuk nginap dan bertukar profesi, berani nggak nih kira-kira? Kenapa enggak? Kalau aku sih kita di challenge ya, misalnya aku menjadi dia, ya nggak apa-apa, kita bisa merasain itu bagaimana kita jika kita berada di posisi si target itu ya. Makanya saya berprinsip bahwa kita hidup harus memiliki empati sosial, itu yang nomor satu, harus saling mengasihi dan berbagi kasih dengan sesama gitu. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa gue sekarang begini, tidak bisa, karena semua ini berputar ya kan. Apa yang ada di bawah langit itu bisa diputar balikkan sama Allah, Dia Maha Kuasa. Jadi kita harus berbagi kasih sepanjang hidup. Ikutin pemirsa. Ya oke, pemirsa jangan lupa ikutin kegiatan saya hari ini, syuting Kilau Uang Kaget dan juga Bedah Rumah, hanya ada di MNC TV. Yuk. Tadi itu buat saya itu adalah sosok Ibu Sami itu menginspirasi sekali. Beliau itu menghidupi dua orang putra. Yang satu kan putranya dititipkan ke pamannya karena dengan kondisi keterbatasan ya, artinya keterbatasan ekonomi, dan dari jam 12 siang beliaunya itu ngarit terus ngangon kambing, lalu beliau harus balik lagi jam 4 dan dibantu si putrinya yang masih sekolah SD. Jadi setelah pulang sekolah bantuin si ibunya itu. Jadi dan tadi sempat juga dibully si Pikanya, si putrinya itu katanya si anak angon kambing itu kan orang susah, dan dia berkata begitu, saya juga sempat nangis sedih gitu kan. Jadi saya ngerasa bahwa janganlah ada yang ngebully ya, karena hidup ini berputar gitu. Hari ini mungkin Pika bukan siapa-siapa, tapi nggak tahu nanti berapa puluh tahun ke depan dia bisa menjadi anak yang hebat itu. Karena ya saya melihat keteladanan Ibu Sami, yang saya tanya kenapa masih bertahan dengan kondisi seperti sama suami. Kadang-kadang kan ada wanita yang memang beliau itu susah, tidak mau susah sama suaminya, pergi dari suaminya. Tapi Ibu Sami adalah sosok wanita yang luar biasa, yang betul-betul buat saya adalah seorang ibu yang luar biasa, yang menginspirasi sekali. Jadi beliau bertahan karena memang ya ini sudah harus dijalani berdua sama suaminya dan anak-anaknya, dan cita-cita beliau ingin membesarkan anaknya sampai menjadi seorang dokter kelak. Jadi Bu Sami bilang jangan sampai nasibnya sama seperti Bu Sami. Tadi sendiri suka ngarit, katanya sendiri Kak Ut. Saya suka ngarit, saya juga pernah bantuin orang ke sawah gitu kan. Dan saya kalau melihat orang dibully, saya pernah dibully juga saat saya masuk di bangku SMP. Karena waktu itu saya tidak pernah diambil pusing ya, nggak cengengan orangnya itu. Jadi dibully, SMP kelas 1 dibully, tiap kali toilet ditulisin UUT penyanyi 15 ribuan. Itu namanya zaman sekarang dibully ya. Kalau dulu tuh kalau aku bilang tuh diledekin atau dicemooh ya penyanyi loh. Saya bilang saya sedih gitu kan, cuma bilang kok saya disebutin penyanyi, kenapa emang penyanyi? Karena memang saya mungkin sudah digariskan dalam kandungan orang tua saya, kamu nanti dikasih ruh umur 4 bulan, nanti besarnya jadi apa, jodohnya siapa, ya kan, anaknya berapa gitu kan, karena kan semua sudah digariskan. Jadi jangan pernah mengecilkan orang, jangan pernah merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, apalagi meremehkan profesi. Saya di sini
pernah bilang bahwa semua profesi itu baik, tergantung kita yang menjalaninya dengan baik, tanggung jawab dan amanah. Itu sih. Pemirsa, ini kita mau ke kandang kambing, mau ngebersihin seperti apa nanti? Sekarang ini kita sudah selesai ngaritnya dan sekarang mau pergi ke kandang kambing. Saya mau bantuin Bu Sami untuk bersihin kandang kambing. Yuk pemirsa, ikutin ya. Sekarang saya lagi bersihin kandang kambing. Jadi tadi kita udah masukin tuh kan kandangnya ada 2. Jadi kita bersihkan lagi. Dah, ya, sip, yuk, Kipron. Sekarang lagi bersihin kandang kambing. Tadi udah kita masukin kambingnya. Ada sebagian di sebelah sana kandangnya, terus satu lagi di sebelah sini. Jadi kita bersihkan rumputnya yang udah ini kotorannya juga. Baru sekarang ini ada makanannya juga di sini. Nah, gitu. Jadi benar-benar angon kambing itu nggak semudah yang kita bayangkan. Benar-benar. Jadi kalau kita merawat kambing ya sama kita merawat apa ya, anak-anak kita gitu. Maksudnya kita kasih makan, kita bersihkan kandangnya seperti itu. Jadi mencintai makhluk ciptaan.